Oke, good morning semuanya. Good morning anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kembali lagi bersama Miss Novi, IPA di kelas 4 ya. Yuk, prepare yourself. Close your eyes. Let's pray. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Saya dan anak-anak dapat kembali berjumpa lagi. Sebentar lagi kami akan belajar. Semoga kami dimudahkan dan kami dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. Sehingga kami mendapat nilai yang maksimal. Amin. Oke, thank you very much. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita lihat hari ini kita akan belajar 3. Yang pertama adalah cara kerja telinga, kemudian gangguan pada telinga, dan yang ketiga adalah bagaimana cara merawat telinga. Baik, kita akan lihat cara kerja telinga seperti yang pembelajaran sebelumnya. Kamu sudah tahu bagian-bagian telinga, telinga luar, telinga bagian tengah, sama telinga bagian dalam. Baik, di sini akan ada suara masuk seperti ini suaranya Miss Novi masuk ke video ini ya. Kemudian akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian akan dilanjutkan ke lubang telinga. Ini adalah bagian luar ya. Kemudian akan ke bagian yang lebih dalam, yaitu gendang telinga atau bagian tengah. Ini dia gendang telinga akan bergetar. Kemudian getaran itu akan dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Setelah itu getaran akan sampai ke rumah siput. Ini rumah siput itu termasuk di telinga bagian dalam. Kemudian getaran tadi akan diubah menjadi sinyal pendengaran. Setelah sinyal pendengaran itu diterima oleh saraf pendengaran, ini masih di bagian telinga dalam, saraf pendengaran inilah yang akan mengirim rangsangan tersebut ke otak. Akhirnya bunyi itu dapat kita dengar. Cukup jelas ya. Jadi nanti bisa diulangi lagi ini. Kemudian kita sudah belajar tentang cara kerja telinga, akan ada gangguan atau kelainan pada telinga. Jadi anak-anak nanti setelah tahu ini, kalian harus bisa menyebutkan, juga kalian, Miss Novi berharap kalian bisa merawat dan menjaga kesehatan dari organ telinga kalian. Baik, di sini akan ada otitis eksterna. Eksterna itu berarti bagian yang luar, entah nanti di daun telinga atau di lubang atau di liang telinga. Yang pertama adalah otitis eksterna, itu merupakan peradangan pada bagian telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi karena kemasukan air ketika kalian berenang. Nah, ini bagian luar saja ya, eksterna. Kemudian mari kita lihat ada otitis media, ini bagian yang agak tengah ya, berarti bagian tengah. Otitis media itu infeksi pada telinga bagian tengah, disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Jadi kalau tadi kan otitis eksterna di bagian luar saja, kemudian ini akan mengarah ke bagian tengah. Bisa juga dengan pembengkakan di tuba eustachius atau juga penumpukan lendir di telinga tengah atau juga gendang telinga menonjol keluar. Nah, ini termasuk gangguan pada otitis media. Bisa jadi Miss Novi tanya otitis media itu apa? Berarti otitis media itu adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Bagus. Mari kita lanjut. Ada eksterna, media, dan sekarang interna, dalam ya. Berarti ini adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media. Tadi otitis media ini tidak ditangani atau tidak diobati. Sehingga infeksi atau kuman atau virus atau bakteri pada otitis media kan akan berlanjut ke otitis interna. Ya, jadi sekecil apapun ada gangguan di organ telinga kalian harus kalian obati dan segera periksakan karena nanti akan berakibat fatal. Kalau otitis eksternal diamkan saja, kemudian nanti merambah ke sini menjadi nanah dan lain sebagainya di otitis media. Kemudian kalau ini tidak diobati pasti akan menjadi otitis internal ya, nanti interna ini akan lebih parah lagi. Baik. Coba kita lihat yang nomor 4, gangguan pada telinga adalah otosklerosis. Ini berupa kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Kalau lebih parahnya lagi, akibatnya akan menyebabkan ketulian. Jadi ada tulang yang berlebihan, jadi akan menutupi organ yang lainnya sehingga bunyi tidak akan terserap atau terangsang atau berjalan dengan baik sehingga kita tidak
bisa mendengar full di sini karena ada otosklerosis atau tulang pendengaran bagian tengah itu yang bertumbuh secara berlebihan. Cukup jelas ya. Kemudian yang terakhir, gangguan pada telinga adalah otematoma. Ini merupakan kondisi gangguan pada daun telinga yang ditandai adanya kumpulan darah. Ini, adanya kumpulan darah, jadi agak merah-merah seperti ini. Jadi cukup nanti kamu tahu 5 gangguan pada telinga, kamu bisa menjelaskan ya. Oke. Baik, yang terakhir, materi yang terakhir adalah cara merawat telinga. Bagaimana cara merawat telinga? Ini Miss Novi hanya sampaikan 3, mungkin kamu nanti bisa mencari lebih banyak lagi. Yang pertama itu harus membersihkan telinga dengan benda yang halus, jangan dengan benda yang kasar atau keras ya. Kemudian hindari suara yang bising. Pasti kalian di tempat yang bising, pasti kalian langsung akan tutup telinga. Nah, itu adalah salah satu menjaga kesehatan telinga. Apabila telinga terasa sakit, segera periksakan ke dokter. Kalian tadi sudah tahu ada otitis eksterna, interna, media. Nah, itu harus segera periksakan. Jangan sampai penyakit atau gangguan yang mengena kalian itu akan menjadi lebih parah atau lebih buruk lagi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sekali, nanti bisa diulang lagi, diputar lagi ya videonya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Alhamdulillah, thank you semuanya.